Kereta api yang tidak peduli teriakan dari petugas stasiun, masih tetap masuki stasiun. Kereta api ini tidak ada dalam daftar, juga tidak ada siapapun tahu informasinya. Itu berjalan sangat pelan, lama kemudiannya baru henti tapi tidak ada siapa yang turun. Saat ini, bau buruk baru dicium. Para petugas stasiun menuju, siap pakai linggis untuk buka pintu. Hanya bisa lihat dari pintu berkarat adalah darah segar mengalir keluar. Apa di dalamnya? Bisa kita sadari bagaimana zaman ini. Penumpang di kereta api ini dengar banyak suara yang aneh, itu dari atap kereta api. Suara itu terus-menerus pancarkan buat penumpang rasa tidak nyaman, lagi ada yang pakai tongkat nyodok pada atap. Tapi ketika dia melubangi satu lubang, ratusan tikus yang jatuh. Kejatuhan tikus seperti hujan yang jatuh kepada penumpang semua. Dengan cepat lagi ada yang dijatuhkan oleh tikus. Tikus lagi makan daging orang, perwira militer yang ada di kereta api tidak kejut. Tidak terduga hal ini lagi cepat datang. Lalunya, periwa tidak mau bantu orang, hanya cepat bawa bagasinya langsung lari ke depan. Para penumpang yang bisa sadari juga buru-buru bawa bagasi dan lari ke gerbong yang lain. Ada yang mau ambil bagasi, tapi akibatnya lagi mati. Gerbong ini cepat dipenuhi mayat orang dan tikus. Lao Su adalah yang akhir bisa keluar dari gerbong itu, dia cepat tutup pintu. Tapi cara ini bisa hentikan kelompok tikus yang gila ini. Perwira militer hanya tahu larikan diri, tidak peduli tentang keamanan yang lain. Saat penumpang yang lain curiga, Lao Su dari belakang sudah teriak keras bahwa ada tikus, cepatlah lari. Tidak lagi diejek. Hanya tikus saja, semua pernah lihatnya. Satu orang tua begini lagi ditakutkan oleh tikus, apakah sangat lucu kan? Pria ini baru saja bilang sambil tertawa lalunya kelompok tikus datang. Dia bersemangat berdiri tapi digelam seperti air oleh tikus. Dalam gerbong yang sempit, suara teriakan dan larikan yang kacau, semua orang saling berdesakan biar lari. Dutasan siapnya tutup pintu gerbong, juga mau selamatkan kebanyakan orang yang bisa. Tapi akhirnya lagi ada orang yang tidak bisa larikan diri, dia hanya bisa tutup pintu. Si perwira militer yang lari dari awal tidak peduli keamanan orang lain langsung tutup pintu gerbong. Walaupun orang lain pukul pintu mintanya buka pintu tapi tepat tidak mau. Tidak ada cara lain, King San seharusnya buka jendela untuk naik ke atap. Mereka semua belum bisa naik ke atap, tikus lagi rusakkan pintu, orang yang akhir begitulah jatuh pada pantai tikus. Mereka berjalan secara hati-hati di atap kereta api menuju ke depan. Di atap gerbong-gerbong di belakang lagi adalah ribuan tikus. Pada waktu yang mereka hampir datang gerbong yang pertama, perwira lagi mau lepaskannya. Untungnya, pada detik yang terakhir, mereka bisa lompat, jadi bisa hidup. Para orang yang masih hidup masih belum bisa tenang. Tasan mau cari perwira untuk bilang, tapi lagi ada orang yang jatuh. Mereka mengecek lagi temukan di tangan dan lehernya ada gigitan tikus. Duling, mahasiswa dari Universitas Kedokteran bilang ini infeksi Yersinia, akan menular. Kabar ini kacaukan semua orang di gerbong, semua lagi ngecek tubuhnya, banyak orang juga ada luka. Saat semua orang sedang kejut, Lao Su bilang, dia kerja di Departemen Sanitasi. Dia tahu ada obat khusus yang ada di rumah sakit kabupaten di depan. Tidak lama kemudiannya, kereta api henti di rumah sakit itu, Lao Su dengan beberapa orang cari obat. Di antaranya adalah putri sulungnya, Su Ting. Lao Su berbalik lihat Su Ting sedang di kereta api, lambai tangan dengannya. Itu putri bungsu yang masih marah jadi tidak mau lihatnya. Ketika mereka datang ke Pubetan, ini seperti neraka di nyata. Tidak ada satu bayangan orang di jalan, bau buruk juga dicium, banyak mayat juga dilihat. Dalam toko juga ada orang yang digantung sampai mati. Yang paling takut itu di suatu gang yang kecil lagi ada banyak mayat manusia berbaring secara kacau. Mereka bersemangat untuk tidak muntah, injak mayat dan lewat. Saat mereka datang ke rumah sakit kabupaten juga sudah lihat asal-usul masalah ini. Ribuan tikus sedang merangkak secara sembarangan, saat lihat orang lagi langsung nyerang. Untungnya, tikus mutan ini takut cahaya, mereka berhenti di tempat tidak ada matahari. Mereka hanya bisa memanjat rak besi yang di samping, berjalan di atas tikus untuk lewat. Baru saja tengah jalan, langit tiba-tiba ganti, awan yang hitam lagi muncul secara cepat. Cuaca nih bagaimana sih? Tidak ada sinar matahari untuk takut, tikus-tikus cepatnya merangkak ke atas. Mereka hanya bisa buru-buru loncat dari rak besi, cepat larikan diri. Mereka mulai menuju ke depan pintu rumah sakit, tapi bagaimanapun juga tidak bisa buka pintunya. Pintu ini harusnya ditarik. Mereka bisa larikan diri dan cepat kembali ke gerbong, tapi di depannya adalah mayat manusia yang kacau, juga ada banyak tikus yang mati. Itu pastilah baru saja terjadi tragedi. Su Ting secara takut menuju ke gerbong, dia pikir adik perempuan dan laki-lakinya mati.
Saat Inje pintu gerbong buka, keluarganya masih selamat. Dalam gerbong ini adalah orang yang bisa hidup tersisa. Malam juga pelan-pelan datang, ombak tikus yang jauh juga menuju. Lao Su yang sedang ambil kotak obat mau naik ke kereta api, tiba-tiba ada yang rampok dan pukulnya sampai mati. Itu benar-benar perwira militer yang kejam tadi. Tubuhnya semua berdarah, secara gila pegang kotak obat mau lari, Tasan cepat pukulnya. Setelah nyerang secara keras, Tasan bisa dapat kotak obat dan lemparnya kepada Lao Su. Tikus lagi datang, perwira itu ambil satu botol obat ke putranya yang sudah mati dari lama. Dia yang bisa tidak mau peduli keamanan orang lain tapi juga yang gara-gara putranya lagi tidak peduli hidupannya. Ini mungkin naluri seorang ayah. Saat ini Lao Su ditarik pada kereta api oleh Suting. Tasan yang masih ngejar, kakinya terluka keras, akhirnya tidak bisa naik. Namun kesempatan hidup tidak ada, tapi dia secara berani bilang yang disimpan dari sejak lama. Saya cintai Anda. Mereka pakai obat yang harus tukar banyak hidupan orang untuk sembuhkan penular. Tidak lama kemudiannya, gerbong tiba-tiba henti, emangnya rel di depan Ladi dihalangi oleh gerbong-gerbong yang lain. Saat ini, tikus lagi datang, hampirnya mau telan semua hal yang ada di sini. Pada kali ini, orang yang tidak bersatu lagi kerjasama. Perampok, perwira, penduduk biasa, bangsawan, semua orang satu bersatu akhirnya bisa jatuhkan gerbong. Dalamnya ada satu perampok yang tidak mau bergerak, seumur hidupnya selalu lakukan hal yang kejam, sekarang lagi putuskan bantu orang. Dia ikat banyak bubuk mesiu di tubuh, lari ke tengah ladang, tikus cepat kelilingnya. Lalunya, dia bakar dirinya, dengan cara paling bangsa ini, dia berikan orang lain waktu untuk larikan diri. Mereka kembali gerbong untuk berjalan lagi, temukan rel masih belum diubah, akan ke jalan buntu. Lao Su cepatnya kembali untuk ubah rel itu, namun baru saja lepaskan, pegangan lagi kembali. Tidak ada cara yang lain, dia hanya bisa berdiri di situ pegang pegangan untuk kereta api bisa lewat. Jadinya Lao Su juga lepas kesempatan larikan diri. Saat dia mengejar kereta api, tikus hitam juga bisa hampir datang. Dua putranya berteriak sampai hilang suara juga bisa lihat bayangan ayahnya semakin jauh. Lao Su tidak nangis, dia berlari sambil berikan anaknya kata terakhir. Dia bilang sama Suting jangan terlalu baik, harusnya sedikit pelit. Bilang sama Suling, jangan selalu berani, harus peduli kepada orang lain. Selesai bilang, dia lambai tangan untuk selamat jalan mereka berdua. Manusia selalu terpisah saat damai, bersatu saat kritik, benci saat puas, ingat saat hilang. Harap semua kita bisa berikan kelembutan bisa sebar pada setiap detik hidupan bukan pada detik yang akhir baru pilih pilihan yang mulia.